Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Basnas sekalian, alhamdulillah kita hari ini bersama-sama bersyukur alhamdulillah bahwa hari ini kami mendapatkan kesempatan. Ini kami berada di ruang Ketua PMI Kabupaten Cilacap bersama Ketua PMI yang kemarin baru terpilih. Dan alhamdulillah tentu ini kesempatan istimewa yang diberikan beliau kepada kami untuk beberapa hal akan kita bincangkan. Alhamdulillah hari ini Jumat sekali lagi insya Allah menjadi hari istimewa, apalagi Jumat berkah ini. Sekali lagi kita akan mencoba memperbincangkan beberapa hal nanti kaitannya beliau sebagai Ketua PMI, dan beliau juga pernah menjadi Sekda satu periode 2019 dan sampai 2022, dan alhamdulillah juga otomatis menjadi penasehat dan pembina Basnas. Maka ini kami Basnas Kabupaten Cilacap sengaja akan mengajak beliau untuk berbincang-bincang terkait beberapa hal. Insya Allah semoga nanti akan memberikan berkah untuk kita. Baik, kita sapa Pak Farid Ma'ruf, Dr. Andes Haji Farid Ma'ruf, SMMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Farid. Selamat pagi, Mas Ham. Tas dulu ya. Ini. Alhamdulillah ini kita bersama Pak Farid ini insya Allah ini spesial waktu diberikan setelah beliau terpilih kembali menjadi Ketua PMI. Apa kabar Pak Farid? Sehat. Alhamdulillah Mas Ham sehat. Alhamdulillah sehat ini. Mas Ham aja lah. Siap, ini insya Allah kita akan memperbincangkan beberapa hal. Pak Farid izin selamat dulu ini yang pertama. Yang pertama selamat atas terpilihnya kembali. Terima kasih. Sebagai Ketua PMI periode 2026-2031. Oh iya, selamat menjalankan amanah. Semoga ini berjalan lancar semuanya. Mungkin pertanyaan pertama ini, bagaimana ini semangat baru sebagai Ketua PMI ke depan 5 tahun dan barangkali visi atau target dan lain sebagainya. Awal dulu ini sebagai pertanyaan pembuka. Terima kasih ya. Jadi kemarin baru saja musda tanggal 27 Januari, dan di dalam muskap itu kita satu pertanggungjawaban selama 5 tahun. Dan kita membuat program untuk 5 tahun ke depan. Alhamdulillah sudah disetujui oleh peserta muskap. Itu kan dari masing-masing kecamatan, ada provinsi dan sebagainya, dan kedepannya ya apa-apa yang sudah bagus akan kita lanjutkan. Kalau yang belum, yang masih bolong-bolong akan kita perbaiki sesuai dengan visi misinya PMI kan, bahwa visinya kan terwujudnya PMI yang profesional, sinergi dan berkelanjutan. Profesional ya kita akan meningkatkan SDM, baik ada yang di sekretariat markas, ada di UDD maupun di klinik. Kalau sudah SDM-nya bagus dan akan bersinergi, kita secara internal maupun eksternal. Internal kita akan bekerja sama dengan PMI kecamatan, dengan provinsi. Kalau eksternal ya kita akan bersama dengan Pemda, termasuk dengan Basnas dan dengan lembaga-lembaga yang lain. Itu yang terus berkelanjutan ya, bahwa PMI harus mengelola aset yang bagus, mengelola SDM yang bagus, mengelola keuangan yang bagus, mengelola kegiatan yang bagus, agar keberadaan PMI ini betul-betul berlanjut, tidak stagnan. Saya gitu, Mas Hamid. Terkait ini kan tentu bahwa PMI ini kan kaitannya dengan donor darah ya. Donor darah, mungkin makna sebenarnya. Barangkali ada ini kan donor ini berarti kan menjadi bagian dari bagaimana
mensejahterakan masyarakat ini kan, dalam sisi donor darah. Sebenarnya makna donor darah secara ini sekilas saja Pak. Mungkin barangkali. Jadi kalau donor darah itu berarti kan kita memfasilitasi. Jadi unit donor darah itu memfasilitasi antara masyarakat yang butuh, masyarakat yang akan mendonorkan. Jadi ada dua sisi. Dan insya Allah kita akan melayani secara maksimal. Saya memberikan motivasi kepada pendonor, setetes darahmu sangat bermanfaat bagi nafas manusia. Sehingga saya harapkan donor ini, pendonor ini akan kita kelola secara maksimal. Begitu juga saya akan melayani para pasien-pasien ini sebaiknya. Jadi melayani gimana? Kalau sedang sakit butuh darah kita harus ada. Jadi itu namanya kita melayani secara baik. Dan ke depan kita juga nanti akan apa kerjasama atau membeli mesin yang kadang-kadang kan ada penyakit trombosit. Trombosit itu harus harus darah segar. Nah, pas kalau kita ada kegiatan donor, kalau nggak ada kita kesulitan. Sehingga dengan alat yang canggih nanti insya Allah kita tidak perlu lagi istilahnya mencari-cari. Iya, tidak perlu pasien mencari pendonor. Nah, kalau ke depan kita sudah ngerti itu semuanya menjadi tanggung jawab PMI gitu. Itu Mas Hamid. Artinya memang hal yang penting ini bagaimana berbagi. Termasuk berarti tadi disampaikan profesional, sinergitas dan kolaboratif. Bagaimana Pemda juga salah satu yang sedang menjadi kolaborasi sinergitas. Peluang nopo nih? Ya termasuk mungkin dengan Basnas nanti. Peluang apa ini? Kira-kira PM untuk kolaborasi sinergitas yang bisa dilakukan dengan Basnas berarti. Jadi kan PM itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada kolaborasi dengan Pemda, dengan banyak pihak, dengan Basnas. Jadi banyak hal yang bisa dikolaborasikan dengan Basnas. Kita itu yang menjadi primadona untuk kegiatan bakti sosial. Itu ada operasi katarak. Kita hampir 70-100 hari jadi Cilacap itu juga rutin atau hari ulang tahun. Kita kerjasama dengan RSUD Cilacap dan Majenang, sehingga kita biayanya tidak banyak. Kita hanya bayar kepada jasa medis, ada dokter, ada perawat, tapi untuk tempat peralatan dan obat itu ditopang oleh RSUD. Jadi tidak hanya donor darah, operasi katarak juga. Kita memang mindset masalah itu bahwa PM itu hanya donor darah enggak banyak. Jadi satu ada operasi katarak, yang kedua sunatan massal, nanti bisa kerja dengan Basnas. Jadi kita kemarin targetnya 100, alhamdulillah 155 karena sesuai dengan usulan Pak Bupati. Waktu itu kalau ada sunatan ya pas prei, alhamdulillah pas prei itu. Terus kita juga mengadakan ini kacamata gratis bagi siswa-siswi SD, MI, SMP negeri, SMP swasta maupun MTS. Dari target 1.000 kita bisa 2.000 anak karena hasil pemeriksaan dari kita kerjasama dengan Europin, walaupun itu full yang bayar PMI. Jadi Europin, Pak ini ada 2.000. Padahal targetnya 1.000 gimana? Ini uang masyarakat, ya sudah kita lanjutkan saja, Wong. Itu uang masyarakat kita, semuanya kita penuhi. Dan ini kita apresiasi bagi kecamatan yang bulan dananya itu tercepat. Yang lunasnya. Yang misalnya kemarin kesugihan tercepat kita kasih 500. Ada lagi Sidarja kasih 250. Gandrung kita sudah ternyata kesugihan hampir 1.000. Gandrung dan Sidarja hampir 500 sudah kita laksana. Ini adalah ikon-ikon yang ada di PMI. Termasuk ini Pak. Termasuk kalau di bencana gitu PMI ini juga termasuk pertama ini biasanya. PMI itu tagline itu terdepan dan tercepat. Terdepan cepat karena di PMI Kecamatan itu saya kasih tipan uang 1,5 juta.
Jadi kalau ada Biar bencana cepat bergerak. alam itu kurang dari 6 kepala keluarga, itu ditangani oleh PMI kecamatan. Itu nanti dikasih sembako. Ya. Ada ya, melihat kondisinya ada yang 250.000 sembako, harganya ada yang 200, ada yang 250. Ini. Jadi saya kasih uang. Jadi kalau ke PMI nanti melihat bencana di kecamatan, mesti langsung bawa. Langsung bergerak. Ini nanti PMI itu nanti gandeng Forkompinjam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, Pak Danramil ikut ke lapangan sehingga ya dalam tanda kutip ya, dan gagah lah nggak mau bantuan nih bencana jangan sampai lari ke sana. Kadang-kadang UPZ Basnas juga. Iya itu bisa juga ya ke sana. Iya tambahan dari sana. Jadi kita itu sehingga cepat. Saya harapkan 6 jam setelah kejadian harus sudah. Peluang kolaborasi itu bisa dilakukan. Bisa juga. Mungkin bahasa juga sama. Nanti saling ada uang talangan di situ, gitu. Nanti kita SPJ-kan dari kecamatan, nanti kita kembalikan. Ya. Nah sekarang ini Pak, saya kepengen yang dulu kan pernah jadi sekda tahun 2017 sampai 2021. 22 ya 2022 ini ya barangkali komentarnya ini kan waktu Pak Farid ini periodenya termasuk fenomenal ini karena catatan kami karena bilang kami juga banyak dibantu oleh beliau sebagai sekda. 2017 itu kita di bawah 1 miliar 900 ini sampai tahun kedua 3 tahun ketiga 5 dan sebagainya sampai kita menghadapi COVID pun ini bisa agak lumayan kita bergerak dan kemudian alhamdulillah ini Pak Farid tahun ini kita sudah ya mungkin berapa bisa membuatkan 23,7 nah, komentar Pak Farid itu perkembangan sebagai mantan dan juga mantan penasehat kami itu. Sekarang masih jadi penasehat. Mungkin Pak Farid komentar. Ya kalau saya sekarang 23 miliar ya, ini luar biasa ya, luar biasa. Karena pada saat 2017 itu hanya 900 juta. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Saya ingat sekali dengan Pak Musin, ben-benan dengan saya. Aku jadi mopo lho Pak Farid, aku bingung, harus mundur. Kenapa sih Pak? Masa Basnas hanya punya uang 1 tahun 900 juta. Alhamdulillah ada Pak Farid sehingga bisa kerjasama lah saling motivasi sehingga saya ini sering ngumpulkan OPD. Dulu ada kok salah satu OPD itu 1 bulan itu hanya 350.000. Saya ingat pada saat rakor, saya bilang itu 350. Saya bilang terus itu anunya berapa karyawannya? Karyawati 35 Pak. Berarti sebulan 10.000. Enggak Pak. 10.000 Pak lebih surga. Saya bilang itu kuncinya. Saya bilang itu ya tingkatkan terus dengan kesejahteraan daripada ASN semakin hari dan semakin sadar. Ya, jadi semakin sadar alhamdulillah membuat surat pernyataan ya memang yang namanya kita sodako itu ada sodako yang pertama dipaksa terpaksa terus biasa. Ikonnya Pak Farid itu dipaksa terpaksa biasa terus biasa bahwa ternyata munculnya dari Pak Farid. Iya itu kewajiban. Jadi kewajiban umat Muslim khususnya bahwa sebagian rezekinya harus diinfakkan, harus disedekahkan karena di mana-mana itu banyak yang membutuhkan ya kehadiran Basnas, kehadiran dari yang lain, KL yang lain atau dari PMI. Ini hanya kita harus dikelola dengan profesional, transparan gitu, dan akuntabel. Sekali gitu Mas Em. Ya. Jadi nasihat khusus mungkin untuk para karyawan Basnas ini. Ya tadi selain profesional. Jadi gini. Saya nasihati kepada pengurus ya. Pengurus itu bahwa Basnas termasuk PMI harus dikelola secara baik. Baik, profesional. Terus pengurus nunggoni. Pengurus itu nunggoni di aktivitas di Basnas. Kalau enggak nunggoni nanti kegiatan tidak maksimal. Saya contohnya di PMI
Di PM itu saya setiap hari saya datang. Kalau tidak ada acara. Biasanya saya habis duhur. Terus ke sekretaris setiap hari. Sekretaris setiap hari ngantor di PMI sehingga bisa mengkoordinasikan, memotivasi dan menggerakkan menggerakkan PMI ini secara bagus sama dengan dengan pengurus yang Basnas mungkin lebih baik lah daripada PMI mungkin pengurus Basnas. Untuk masyarakat atau untuk karyawan ya saya ingatkan bahwa kalau karyawan kan digaji. Kan gitu ya, karyawan digaji. Kalau pengurus PMI enggak lah. Makanya anggap saja bahwa kantor Basnas itu adalah kantor yang kedua atau rumah yang kedua. Jadi bahwa kantor Basnas itu rumah yang kedua. Rumah pertama di mana karyawan itu berada untuk tidur, istirahat. Nggak boleh nyambi, Pak. Karyawan Basnas nggak boleh nyambi. Makanya itu, nggak boleh nyambi kan. Harus total itu. Iya, total itu bahwa rumahnya itu untuk tidur, itu rumah pertama. Rumah kedua adalah Basnas. Anggap saja itu rumah kedua. Karena apa? Semua karyawan datang ke kantor, oleh keluarga diharapkan mendapat sesuatu untuk biaya hidup. Yang selanjutnya bahwa pekerjaan yang dilaksanakan baik oleh pengurus maupun oleh karyawan hobi. Nek wis hobi apa baik, wong hobi bal-balan udan-udanan dilakoni. Tapi orang seneng bal-balan apa ora udan-udanan udan. Jadi anggap saja hobi, insya Allah hobi itu. Juga di Basnas itu kan pekerjaan yang sama hangat luhur ya, sehingga di samping untuk dunia bisa untuk akhirat. Dunia akhirat, barokah. Amin. Terima kasih nasihatnya Pak Farid. Gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Informasi untuk kapan nih target PMI akan dilantik dan sebagainya. Sudah langsung ya. Jadi kemarin begitu muskap, itu langsung muskap langsung rapat tim formatur. Nanti kita akan melaporkan pada Pak Bupati hari ini mungkin tanggal 11 nanti. Siap. Saya targetnya sebelum puasa sudah dilantik. Bergerak. Karena SK saya itu tanggal 18 Februari. Sehingga sebelum tanggal 18 Februari saya sudah ada pelantikan. Saya sudah koordinasi dengan Pak Sarwa. Ya mungkin tanggal 13-an lah atau tanggal 10 tanggal 13-an itu sudah bisa dilantik. Saya kira gitu Mas. Oke, Pak Farid waktunya dan insya Allah singkat saja dan sudah berapa menit, Pak? Sudah cukup ya? Ya, alhamdulillah demikian bincang-bincang singkat kami dan insya Allah ini dengan Ketua PMI Pak Farid sebagai bagian nanti semoga mendapatkan ilmu pelajaran yang bisa kita ambil. Saling belajar lah. Saling belajar. Kita juga belajar. Banyak hal tadi sudah disampaikan. Mungkin closing statement, Pak. Udah cukup? Cukup. Ya. Saya kira terima kasih sekali lagi. Semoga kita benar-benar bersama ini nanti kolaborasi PMI, Basnas, tentu semuanya termasuk LAS. Lembaga Amil Zakat tetap bersama-sama untuk mewujudkan Cilacap bercahaya dan maju besar. Amin. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Amin. Demikian sahabat Basnas sekalian, jangan lupa tetap harta yang Bapak Ibu sekalian punya adalah milik orang lain juga. Sekali lagi bayarkan zakat kepada Basnas Kabupaten Cilacap dan juga untuk lembaga-lembaga Amil Zakat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.